Nggih, baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita kembali lagi di mata kuliah KMB lanjut yang pertama. Dan ini pertemuan yang ke-11 Bapak Ibu. Ke-11 artinya saya masih ada 3 lagi pertemuan ya dari 14 pertemuan. Ada dari awal sampai dengan ini yang sekarang yang ke-11 gitu. Oke. Baik, dari pertemuan pertama sampai yang kesekian ini kita banyak belajar berbagai macam model ya, model perawatan dan sebagainya, konsep-konsep yang berkaitan dengan KMB lanjut karena ini ketika ada di Magister akan banyak berkaitan dengan model, teori-teori dan lain sebagainya gitu Pak ya. Hingga nanti untuk implementasinya setelah Bapak Ibu semua selesai, nanti harapannya bisa menerapkan ya beberapa teori atau konsep yang sudah kita pelajari, tidak sebatas dari kita menangani pasien dari fisiknya saja ya. Jadi pasien dia adalah satu human being yang dia punya banyak aspek dan kebutuhan, sehingga kalau pasien sakit tentunya yang jadi perhatian adalah tidak dari sakitnya saja, dari fisiknya, tapi juga aspek lain-lain yang sudah kita pelajari di beberapa teori yang lain, Bapak Ibu. Baik, untuk hari ini saya ingin sharing atau diskusi terkait satu model yang namanya transitional care model, Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama ini nanti harapannya bisa kita mampu mendeskripsikan konsep dasar dari transitional care yang ada di penyakit kronis ya. Kemudian yang kedua adalah mampu mendeskripsikan tentang implementasi, mampu mengimplementasikan teori di pelayanan perawatan kronis. Kemudian yang ketiga adalah mampu menggunakan model ini di pelayanan keperawatan sehari-hari. Seperti itu. Jadi ini 3 tujuan pembelajaran yang sudah saya rumuskan dan saya tidak terlalu banyak memberikan tujuan pembelajaran, hanya ini berkaitan dengan konsep, paham konsepnya, kemudian paham implementasi dan paham bagaimana penerapannya di klinis atau mungkin di penelitian seperti itu. Baik, ini ada 6 poin yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi yang pertama tentang penjelasan dulu tentang basic konsep dari transitional care model, kemudian yang kedua adalah tujuannya apa saja ya. Kemudian yang ketiga tentang kondisi-kondisi pasien yang dia diperbolehkan atau dalam kondisi yang ada di inklusi di transitional care model. Kemudian yang keempat adalah peran perawat seperti apa. Terus yang kelima adalah hambatan dan solusi dari implementasi transitional care model, dan terakhir adalah contoh-contoh penelitian yang sudah menggunakan model ini seperti itu. Baik, ini saya skip saja Bapak Ibu. Oke, basic konsep Bapak Ibu. Jadi jadi kalau kita berbicara tentang penyakit kronis ini sangat erat kaitannya dengan long term rehabilitasi. Jadi ini sudah sering kita ulang di beberapa materi yang lalu. Intinya kalau pasien-pasien penyakit kronis itu mereka seringkali keluar masuk rumah sakit dalam keadaan yang sama, kadang dia datang kedua dalam keadaan simptom yang lebih banyak dan sebagainya gitu ya. Karena memang di antara konsekuensi ketika pasien-pasien itu dia ada di konteks penyakit kronis adalah dengan perawatan yang lama seperti itu. Tidak cukup hanya sebulan, 2 bulan, dan sebagainya. Nah, perawatan lama itu dalam artian kadang pasien tidak cukup hanya di hospital saja, tapi dia ada di rumah dalam kondisi dia dengan penyakitnya dengan simptom yang beragam seperti itu. Kadang satu pasien dia dengan 3 simptom, 5 simptom, dan sebagainya. Ketika pasien masuk di IGD, kadang dia dengan 3 simptom, ketika pulang barangkali masih ada simptom, tapi dia sudah berkurang simptomnya, seperti itu ya. Nah, ini yang menjadi bagian dari konsekuensi ketika pasien itu dia mengalami penyakit kronis. Jadi dia butuh perawatan yang lama, gitu, Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada satu statement, artinya adalah ketika transitional itu dia bisa meningkatkan salah satu permasalahan di komunikasi, Bapak Ibu semuanya ya, komunikasi. Karena ketika kita berbicara tentang transitional care model itu berkaitan dengan perpindahan ya, perpindahan tempat perawatan pasien antara satu tempat ke tempat yang lainnya seperti itu. Dan itu tidak identik dengan perpindahan atau rujukan dari satu hospital ke hospital lain yang dia levelnya lebih tinggi. Tidak selalu seperti itu. Kadang kalau kita lihat dari konteks beberapa penelitian itu dia kadang ada di rumah. Jadi dari rumah sakit pasien dia sudah sembuh, dia sudah dapat treatment macam-macam, kemudian dia boleh pulang dan di rumah dia melanjutkan perawatan seperti itu ya. Nah, ini kadang akan jadi problem ketika pasien ingin pulang kemudian tidak ada informasi yang
cukup ya kepada si pasien tadi seperti itu. Artinya di sini perawat dalam tenaga kesehatan itu dia punya satu kewajiban atau apa tuntutan untuk menyampaikan kira-kira pasien di rumah harus ngapain saja seperti itu, baik itu medikasinya, kemudian aktivitas fisik dan lain sebagainya ya. Karena kalau pasien kadang dilepas gitu aja ya Bu, Pak Bu boleh pulang nanti kemudian nanti diberikan apa semacam informasi yang ringan-ringan tapi tidak ada konteks dengan simptom pasien nanti pasien akan kebingungan kira-kira bagaimana di rumah dia akan melanjutkan perawatannya seperti itu. Sehingga dalam aspek ini peran dari tenaga kesehatan sangat penting untuk menjelaskan kira-kira apa saja yang harus dilakukan ketika pasien itu dia pulang ke rumah dalam keadaan mungkin dia masih belum begitu fit dan sebagainya gitu ya semuanya. Nah, yang ketiga adalah hospital discharge is a complex process representing a time significant variable patient. Jadi ketika pasien itu dia pulang dari rumah itu menunjukkan satu proses bahwa ada satu kondisi di mana memang itu sangat berharga bagi pasien seperti itu. Jadi banyak pasien yang dia berharap ingin cepat pulang, meskipun kadang simptomnya itu belum begitu berkurang secara signifikan, gitu ya. Kadang baru sehari dua hari di rumah sakit itu pasien sudah tidak betah, dia pengen pulang. Tapi di lain sisi kondisi pasien masih belum memungkinkan. Gitu. Kadang ini menjadi dilema bagi perawat dan teman-teman yang jaga itu karena ini sebenarnya belum boleh pulang kondisi seperti ini, gitu ya. Tapi dari keluarganya, dari pasien dan sebagainya, kadang mereka ngotot ingin pulang dan akhirnya setelah diskusi dengan dokter pengusaha ya sudah boleh pulang seperti itu ya. Nah ini kadang menjadi problem sendiri bagi teman-teman perawat yang jaga di bangsa. Ini pasien seperti ini kira-kira bagaimana sih cara komunikasinya gitu ya. Karena tadi ya merubah mindset pasien itu kadang juga butuh upaya yang juga tidak sebentar, tidak sedikit, kadang sekali dua kali, kadang harus berulang kali diberikan informasi baru paham dan sebagainya gitu ya. Dan terkadang sebagian pasien itu mereka kurang begitu memperhatikan dengan gejala yang dialaminya seperti itu ya. Kadang dia itu gejala ringan tapi ya didiamin saja sehingga malah menambah berat gejalanya atau mungkin muncul gejala lain yang lebih kompleks seperti itu semuanya. Nah, makanya ketika pasien dia sudah diperbolehkan pulang memang dalam keadaan pasien dia sudah ringan simptomnya, begitu ya ini menunjukkan kalau ini satu hal yang yang berharga bagi pasien seperti itu. Tapi meskipun dinilai satu hal yang berharga, pasien tetap di rumah lanjutkan perawatannya seperti itu. Sehingga dikatakan kompleks proses ya. Artinya kalau pasien dia sudah ada di rumah, kemudian dia masih ada gejala yang dialami pasiennya, tetap dia harus menjalani beberapa rekomendasi atau saran yang sudah diberikan oleh perawat atau mungkin dokter yang ada di bangsa seperti itu. Nah, ini yang menjadi PR adalah kepatuhan perawat, kepatuhan pasiennya, gitu ya, yang sudah kita bahas beberapa pertemuan lalu di medication adherence gitu ya. Ini yang kadang jadi problem sehingga dari peran keluarga, dari pasien, dari keinginan pasien untuk sembuh itu menjadi poin yang sangat penting untuk meminimalkan seminimal mungkin simptom yang dialami oleh pasien tadi seperti itu. Nah, terkadang di sebagian kondisi itu ketika pasien pulang itu dia masih dalam fase pengawasan dari rumah sakit ya, seperti itu. Sehingga ada follow up, ada home care gitu, kadang dari rumah sakit ada kunjungan ke rumah pasien melihat kondisi pasien seperti apa dan sebagainya seperti itu. Nah, ini adalah hal yang dikatakan kompleks karena memang tadi ya ada pasien kadang sehari dua hari tidak betah di rumah sakit, warganya juga susah membujuk si pasien tadi akhirnya diperbolehkan pulang tapi dengan catatan biasanya harus patuh ini, patuh itu dan sebagainya. Gitu ya. Jadi di lain sisi pasien senang ketika dia di rumah karena memang dia sudah nyaman di rumah dengan semua kondisi yang ada di rumah. Yang kedua, terkadang pasien kurang memperhatikan simptom yang ada seperti itu sehingga kadang yang penting di rumah entah itu dia sedang sakit atau sedang kondisi yang lainnya kayak gitu ya. Makanya di sini ketika pasien itu atau keluarga mendengar kata-kata pasien diperbolehkan pulang itu satu hal yang saya kira sangat eh, apa sangat berharga bagi pasien seperti itu ya karena mereka diperbolehkan pulang. Tapi pulang bukan berarti sembuh. Kadang seperti itu. Kadang pulang masih ada satu dua gejala, ada beberapa gejala yang masih belum maksimal hilang sehingga kadang rumah sakit perlu untuk cross check di rumah pasiennya, follow up atau home care atau mungkin pasien diminta untuk kontrol ya beberapa hari setelah si pasien dia pulang dari rumah sakit seperti itu Bapak Ibu. Nah,
Konsep dari transitional care ini sebenarnya ada dua hal ya, Bapak Ibu. Jadi yang ada di pelayanan rumah sakit dan juga ada di post hospital intervention. Jadi artinya ketika pasien dia sudah ada di tempat yang lain, ya, gitu. Misalkan ada di rumah dan sebagainya, gitu ya. Makanya ketika pasien dia ditransfer atau dirujuk ke apa, tempat yang berbeda, entah itu levelnya atau mungkin dari hospitalnya, ya tetap ada satu apa informasi yang kita sampaikan kepada keluarganya atau mungkin dari nakes yang menerima yang ada di tempat tujuan atau mungkin di pos hospitalnya seperti itu. Nah, makanya di sini ketika kita berbicara tentang transitional care, ini ada banyak sekali intervensi yang bisa di apa namanya bisa kita ketahui. Jadi di discharge planning, gitu ya. Jadi merencanakan kepulangan pasien seperti itu, dan ini juga banyak aspek yang perlu disampaikan kepada pasien ya, dari aktivitas fisik, kemudian pengobatan-pengobatan yang lainnya. Kalau pasien dia memang ada luka, ya berarti harus ada keluarga yang paham bagaimana cara menangani luka. Minimal mengganti dressing dia sudah bisa seperti itu ya, atau mungkin diajari dan sebagainya. Makanya ketika pasien dia punya luka yang ada di kaki atau mungkin pasien-pasien yang dia mengalami lupus diabetes kronis itu, jadi keluarga perlu kita ajarkan, kita sampaikan bagaimana mengganti luka, bagaimana mengganti dressing, mungkin apa namanya, cuci luka dan sebagainya seperti itu ya. Karena ketika pasien selesai di rumah, dia nanti akan selesai di rumah sakit, maka dia nanti akan di rumah dan dilanjutkan oleh keluarganya seperti itu. Kadang ada sebagian keluarga yang sudah pintar mengganti apa dressing, dressing luka dan sebagainya. Gitu ya. Kadang ada sebagian keluarga yang dia meminta perawat yang ada di rumah sakit untuk home care di sana. Jadi ini bagian dari discharge planning. Jadi menyampaikan informasi yang berkaitan dengan apa istilahnya continuum care. Jadi pelayanan yang ada di rumah yang itu berkelanjutan seperti itu. Artinya ketika pasien itu dia pulang dari rumah sakit bukan berarti selesai perawatannya, tapi masih ada perawatan yang lanjutan dan sebagainya seperti itu. Cuman levelnya kadang dia berbeda. Kadang dia lebih ringan terapinya, kadang lebih banyak edukasinya seperti itu. Artinya kalau kondisi di rumah sakit sama kondisi di rumah itu kadang lebih banyak aspek komunikasi di rumahnya daripada di rumah sakit. Di rumah sakit mungkin lebih banyak medikasi dan kemudian pengobatan dan sebagainya. Tapi ketika di rumah, barangkali sebagian besar adalah merubah perilaku, mengubah apa aktivitas fisik atau mungkin apa namanya komunikasi. Jadi itu yang menjadi porsi ketika pasien dia ada di rumah ya. Jadi ketika pasien di rumah sakit, ketika pasien di rumah atau ketika pasien dia ada di tempat pelayanan kesehatan yang mungkin beda levelnya, itu barangkali porsi dari tipe perawatannya dia berbeda-beda. Kalau di rumah mungkin akan lebih banyak aspek komunikasi dan apa namanya eh, perubahan perilaku seperti itu. Tapi ketika di rumah sakit, barangkali akan ada tambahan dari medikasi, kemudian macam-macam seperti itu. Misalnya. Dan kemarin kan saya pernah ketemu teman yang praktek di mana di Muardi kalau tidak salah. Katanya ada pasien yang dia sudah belasan tahun dirawat di sana, Bapak Ibu, 15 tahun atau berapa gitu. Itu benar betul nggih, Bapak Ibu? Di sini ada yang di Muardi betul nggih? Jadi ada pasien yang kalau tidak salah dipasang tracheostomi, tapi dia sudah lebih dari 10 tahun di sana seperti itu. Ada teman cerita, ini benar tidaknya saya nggak paham. Nah ini Bapak Ibu, apakah ada yang bekerja di Muardi seperti itu? Tidak Ya, ada Pak jadi Adi. tidak ada ya. Oh iya. Ya kemarin ada yang cerita katanya pasien terpasang tracheostomi, kemudian dia sudah apa 15 tahun atau 10 tahun lebih dirawat di sana seperti itu ya. Oke, jadi barangkali ini menjadi satu hal yang apa namanya penting untuk kita perhatikan begitu ya. Baik, yang berikutnya adalah patient and family education. Ya, education. Jadi ini yang apa sudah sering kita ulang nantinya ketika edukasi ke pasien ya kita melibatkan keluarga seperti itu ya. Kemudian follow up care adalah layanan ketika pasien dia sudah berada di rumah biasanya home care. Jadi home care dan follow up care ini hampir mirip seperti itu. Kalau home care dia identik dengan nakes datang ke rumah pasien secara fisik begitu ya. Tapi ketika follow up care itu biasanya bisa dengan fisik, bisa dengan jarak jauh atau dengan telemedicine atau telenursing atau mungkin yang lainnya dengan komunikasi dengan video call atau mungkin dengan WhatsApp atau mungkin yang lain itu full care. Jadi ada perbedaan yang kadang mendasar antara full care dengan home care.
home care dia secara fisik ya, perawat datang ke rumah pasiennya, kadang lebih sering sih pasien-pasien yang dia bed rest atau pasien-pasien yang dia dengan luka kronis lebih sering ada home care. Tapi follow up care dia lebih apa namanya, lebih general, artinya kadang Pak nakesnya dia datang ke rumah, kadang juga dari jarak jauh seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya rehabilitasi, ini biasanya kondisi-kondisi ketika pasien dia dalam keadaan butuh perawatan lanjutan, misalkan pada sebagian pasien yang dia terlibat narkoba seperti itu, atau mungkin pasien-pasien yang dia butuh fisioterapi dan sebagainya, dia sudah masuk di rehabilitasi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah the transfer of information between care provider. Jadi ketika kita melakukan model ini, implementasi dari transitional care model, maka informasi pun juga harus kita sampaikan kepada nakes yang menerima pasien kita seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita sampaikan kondisi awal, kondisi perkembangannya sehingga nanti yang menerima sudah dapat informasi yang komplit dan dia bisa melanjutkan perawatan yang ada di tempatnya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada beberapa statement Ibu semuanya. Jadi a smooth transition back home is essential if we are help patient maintain their health long term dan sebagainya. Jadi ketika pasien itu dia pulang ke rumah, ini adalah satu hal yang sangat penting ketika dia sudah berkurang simptomnya, kemudian di rumah dia juga bisa lebih memaksimalkan ya perawatan dan sebagainya seperti itu. Sehingga kalau transisi perpindahan atau mungkin ketika pasien dia sudah di bangsal, kemudian simptomnya dia sudah berkurang, kemudian dia sudah diperbolehkan pulang dalam keadaan berkurang simptomnya, maka ini hal yang sangat penting karena dia bisa melanjutkan atau dia bisa membantu pasien untuk meneruskan perawatan di rumah dengan keluarga dan dengan caregiver yang ada di rumah seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah terkadang pasien dia ada diagnosa baru ketika sudah ada di rumah. Nah ini yang mungkin sering kita sampaikan, artinya kalau pasien dia sudah di rumah, terkadang simptomnya dia bertambah, kadang simptomnya dia berkurang, kadang simptomnya sama, kayak gitu ya. Nah makanya di sini perlu kita sampaikan kepada pasien sebelum pasien pulang tentang kondisi fisik pasiennya dan mungkin hal-hal yang perlu diantisipasi ketika pasien sudah ada di rumah seperti itu ya. Makanya memang edukasi itu menjadi poin yang sangat penting ketika kita ada di bangsal itu semuanya. Jadi menyampaikan informasi dengan detail, kemudian dengan kondisi klinis pasien yang dirasakan sekarang seperti apa, kemudian nanti kira-kira possibility atau kemungkinan ke depan untuk prognosisnya seperti apa itu ya kita perlu sampaikan kepada pasien dan keluarganya kayak gitu. Jadi jangan sampai pasien ketika di rumah dia ada diagnosa baru ya. Diagnosa baru atau simptom baru yang itu belum dirasakan ketika pasien sudah atau ketika pasien ada di rumah sakit. Itu akan menjadi satu hal yang eh, apa beban bagi pasiennya sehingga perlu diantisipasi, perlu diberikan edukasi terkait bagaimana mencegah penyakit, mencegah simptom yang ada pada si pasien itu. Jadi antara pasien dengan stroke, pasien dengan asma, pasien dengan hipertensi itu semuanya kurang lebih diberikan edukasi yang kurang lebih sama terkait bagaimana mencegahnya seperti itu ya. Nah, ini adalah definisi dari transitional care. Tadi adalah background-nya Bapak Ibu semuanya. Jadi definisinya ini adalah satu set of action design. Jadi tindakan ya yang didesain atau mungkin dia sifatnya koordinasi dan sifatnya continuity care kayak gitu. Jadi perawatan lanjutan ya. Perawatan lanjutan di mana pasien dia ditransfer ya di tempat yang berbeda dengan level yang berbeda. Nah, seperti itu. Nah, tempat yang berbeda barangkali dia di rumah sakit yang dia eh, apa namanya levelnya dia berbeda atau mungkin di tempat di kota kota pasien yang lainnya dan sebagainya tapi dengan level rumah sakit yang sama kayak gitu ya. Mungkin ini jarang di tempat kita, tapi biasanya di beberapa negara itu dia seperti itu. Ada sebagian pasien yang dia memang ingin pindah rumah kemudian dan sebagainya dan dia berpindah perawatan dan sebagainya seperti itu. Jadi ini konsep dari transitional care yang ada di referensi. Jadi perpindahan pasien. Pasien berpindah dari satu layanan ke layanan yang lainnya atau mungkin pasien berpindah dari satu layanan ke rumah pasiennya. Jadi tidak selalu identik dengan hospital atau mungkin dengan beberapa tempat yang lainnya seperti itu, Pak Ibu. Nah, ini sebenarnya sudah dirumuskan tahun 1947, jadi sudah sangat lama sekali untuk konsep ini oleh American Joint Committee, gitu ya.
Nah, mereka punya pertimbangan karena perawatan pasien itu tidak berhenti, tidak terinterupsi ketika pasien ada di rumah sakit saja, tapi dia butuh perawatan lanjutan yang ketika pasien ada di komunitas seperti itu. Jadi yang saya cetak biru itu jadi nursing care should not be interrupted when hospital patient return to their community. Jadi asuhan perawatan tidak seharusnya berhenti atau terinterupsi ketika pasien yang sakit kayak gitu kembali ke komunitas atau kembali ke masyarakat. Intinya perawatan itu akan terus diberikan ketika pasien dia meskipun pasien dia sudah pulang di rumah seperti itu ya. Jadi edukasi, kemudian follow up, kemudian home care begitu ini menjadi apa namanya poin yang penting ketika pasien dia sudah ada di rumah. Nah, ini sudah dirumuskan tahun 1947. Cuman modelnya ini belum apa namanya belum banyak dikembangkan di tahun itu ya sehingga ini dari University of Pennsylvania di Amerika itu mereka membuat model. Jadi disingkat sebagai TCM Bapak Ibu. Jadi Transitional Care Model ya. Jadi Nursing Lab dan Transitional Care Model. Jadi ini mereka yang ada di Amerika ini menjadi pionir dalam membuat model apa Transitional Care Model atau TCM seperti itu ya. Jadi TCM bukan ini ya traditional Chinese medicine ya gitu, tapi ini transitional care model ya. Dan yang buat adalah perawat yang ada di Amerika sana. Jadi ini kita belajar model dari apa, perawat yang ada di Amerika. Jadi mereka membuat satu model untuk perpindahan atau mungkin continuity care pada pasien-pasien kronis yang dia sudah dikatakan sudah boleh pulang atau mungkin dia akan dirujuk ke tempat yang berbeda levelnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ada juga satu istilah Bapak Ibu yang namanya turfing nih. Turfing. Jadi ini definisinya adalah healthcare provider ya atau tenaga kesehatan mereka mentransfer seorang pasien ya yang sebenarnya masih bisa diatasi di tempatnya, tapi dia dipindah karena untuk mengurangi beban overload pekerjaan yang ada di tempat yang pertama tadi seperti itu. Jadi namanya ada turfing. Jadi where a healthcare provider transfer a patient they could have taken care of. Jadi dia memindahkan pasien yang sebenarnya dia masih bisa diatasi seperti itu ke to another provider in order to reduce their own patient load. Jadi barangkali beban atau patient load-nya dia sudah banyak sehingga dia ditransfer ke tempat yang lainnya. Jadi namanya turfing ya. Jadi turfing ini dia eh, hampir sama konsepnya dengan traditional care, tapi dia lebih identik dengan untuk mengurangi pasien load atau mungkin beban pasien yang ada di sebuah bangsa. Dan pasien sudah terlalu banyak sehingga dia dipindahkan ke tempat yang lain seperti itu ya. Nah, barangkali ini ketika kemarin COVID-19, barangkali ini konsep ini sudah banyak diterapkan, turfing ini, ya. Nah, banyak yang sudah overload, kemudian dia dipindahkan, dan sebagainya. Ya. Sebenarnya masih bisa diatasi, cuman karena bebannya sudah numpuk, nggak ada ruang lagi, dan sebagainya. Kadang pasien-pasien COVID dia ada di lorong-lorong rumah sakit kayak gitu, makanya ya dia dipindahkan ke tempat yang lain. Kadang di hotel dan sebagainya. Sudah beberapa di Magelang ada beberapa hotel yang digunakan untuk sebagian pasien COVID-19 ya beberapa tahun yang lalu, seperti itu. Jadi ini namanya turfing Bapak Ibu ya, turfing. Nah, untuk model yang sudah dirumuskan oleh apa namanya University of Pennsylvania ini ada 5 standar Bapak Ibu dalam transitional care-nya. Jadi yang pertama adalah identify patient at risk for poor transition. Gitu. Jadi dikaji dulu ya. Jadi sebelum pasien dipindahkan itu dikaji dulu kira-kira di tempat tujuannya nanti itu seperti apa perawatan dan sebagainya. Apakah memungkinkan atau tidak seperti itu. Ya, jadi dikaji dulu kira-kira pasien dia butuh perawatan apa di tempat tujuannya dan sebagainya. Yang kedua adalah comprehensive assessment, jadi melengkapi pengkajian. Jadi sebelum pasien itu dia dipindah, itu semua pengajian yang berkaitan dengan fisik dan psikis pasiennya itu dikaji sedetail mungkin sehingga nanti akan paham ya kira-kira nanti pasien dia kondisinya seperti apa, kemudian diagnosa keperawatan apa saja, kemudian dia sudah perencanaan kira-kira pasien butuh perawatan apa saja. Makanya di sini pengkajian menjadi apa namanya poin penting ya bagi perawat. Jadi harapannya para perawat juga sudah bisa mengkaji kondisi pasien dengan baik dan benar kayak gitu ya sesuai dengan kondisi klinis pasiennya gitu ya. Ketika pengkajian sudah benar nanti diagnosanya insya Allah akan bisa lebih cenderung ke arah benar kayak gitu. Nanti bisa merumuskan intervensi kemudian implementasi kemudian bisa ke evaluasi.
Nah, teman-teman yang S1 D3 tuh ya memang kita tekankan untuk bisa mengkaji dengan pengkajian head to toe dari kepala sampai dengan ujung kaki atau kuku seperti itu ya. Karena pengkajian menjadi ini ya, menjadi satu kunci dalam keberhasilan apa layanan keperawatan ya. Ketika pengkajian sudah benar, sudah tepat, nanti dalam merumuskan diagnosa itu juga insya Allah akan lebih tepat ya. Tapi kalau ketika pengajian saja kadang ada banyak yang salah, itu nanti juga diagnosanya juga akan punya possibility akan lebih banyak salahnya kayak gitu ya. Lalu teman-teman S1 saja kalau mereka mengkaji sudah benar, tapi kadang merumuskan diagnosanya kadang ada yang apa namanya kurang pas dalam menentukan diagnosa keperawatan. Nah ini yang apa kita tekankan di teman-teman anak D3 atau S1 bisa lebih maksimal dalam mengkaji gitu ya. Nah nanti Bapak Ibu semuanya sudah S2 saya kira sudah apa, menguasai pengkajian-pengkajian dasar yang ada pada pasien-pasien kayak gitu. Dari pasien-pasien yang dengan beragam kondisi ya, kondisi akut atau kronis saya kira sudah apa, menguasai sehingga ini menjadi apa kunci yang sangat bagus untuk apa ketepatan dalam diagnosa keperawatan. Nah, ini standar yang kedua. Jadi komplit comprehensive assessment. Jadi ada pengkajian yang komplit dan komprehensif. Jadi nggak hanya fisiknya saja, tapi juga psikisnya juga dikaji. Tidak hanya pasien saja, tapi juga keluarganya juga dikaji. Caregivernya dia dikaji. Seperti apa sih caregivernya? Maksudnya apa namanya kemampuan dia dalam memberikan layanan ketika pasien sudah ada di rumah atau mungkin di rumah sakit yang dia berbeda levelnya seperti itu ya. Jadi sekali berbeda level tetap caregiver kita berikan edukasi, kita berikan informasi biar dia tidak kaget atau kenapa kok dirujuk ke tempat yang berbeda seperti itu. Ya. Mungkin yang apa namanya yang hampir mirip konsep di tempat kita ada sistem rujuk barangkali ya di antara definisi ini transitional care ini yang apa namanya yang hampir mirip di tempat kita ada sistem rujukan. Tapi rujukan dia identik dengan perpindahan ke tempat rumah sakit yang dia beda levelnya ya. Tapi kalau yang ini transitional care ini dia lebih ke identik bisa di tempat yang levelnya sama, bisa yang beda levelnya, atau mungkin dia pindah ke rumah. Ini yang ada di konsep transitional care. Tidak identik dengan hospital to hospital, tapi hospital to home juga bisa, atau hospital ke house juga bisa, seperti itu ya. Jadi sistem rujukan itu barangkali menjadi satu bagian dari transitional care. Karena di sini definisinya adalah different level, karena rujukan biasanya dia ke level yang berbeda, apa namanya, hospitalnya, tipenya seperti itu ya. Baik, ini sudah, kemudian ini sudah ya. Dan tahun 1947 masih modelnya masih apa namanya belum begitu clear seperti apa Pak sebenarnya. Mereka hanya merumuskan saja merumuskan satu model tapi belum ada satu konsep yang clear jadi masih abstrak seperti itu. Jadi banyak teori-teori yang muncul di tahun-tahun lampau itu dia masih abstrak masih abstrak jadi kadang kita memahaminya juga agak susah seperti itu. Nah, contoh teori yang abstrak adalah nursing meta paradigm. Itu juga abstrak sekali ya. Ada human, ada environment, ada nursing, ada itu. Dia masih abstrak. Sehingga ketika ada teori yang dia masih abstrak, itu dia butuh teori lain yang bisa menjelaskan dari apa kondisi yang abstrak tadi dari teori. Ya. Nah, seperti itu. Jadi banyak teori-teori yang dibuat di tahun-tahun lama itu dia masih abstrak. Jadi masih butuh penjelasan lebih yang detail gitu ya. Tapi beberapa konsep yang dia muncul beberapa tahun terakhir ini ya, dia relatif mudah dipahami seperti itu. Nah, makanya ini yang dibuat oleh University of Pennsylvania ini dia lebih fokus ke nursing, nursing led transitional care model. Jadi mereka membuat satu model di mana nursing dia punya peran yang besar dalam apa implementasi model ini ya, transitional care seperti itu. Baik, baik ini sudah. Ya. Kemudian yang standar ketiga adalah komunikasi berkaitan dengan medikasi seperti itu ya. Jadi memang keperawatan tidak lepas dari medikasi di aspek apa saja ya, baik di perawatan luka atau mungkin di tiba-tiba penyakit yang lain. Jadi medikasi memang tidak bisa lepas dari atau mungkin di keperawatan memang medikasi menjadi bagian yang apa namanya uh, integrasi yang tidak bisa lepas seperti itu ya. Sehingga medikasi kemudian komunikasi itu menjadi poin yang penting. Kemudian yang keempat, standar 4 adalah establish a dynamic care management plan that addresses all setting throughout the continuum care. Jadi
intinya adalah yang keempat ini adalah memastikan kalau di tempat yang tujuannya itu dia sudah bisa melanjutkan perawatan yang ada pada tempat sebelumnya seperti itu. Jadi baik itu di rumah atau di rumah sakit yang tipenya berbeda itu dia sudah ada beberapa kondisi atau beberapa apa ya, alat mungkin ya yang bisa meneruskan jenis pelayanan yang perawatan yang sudah diberikan di tempat sebelumnya seperti itu. Ini ketika pasien dia dirujuk ke rumah sakit yang dia levelnya lebih tinggi, gitu ya. Tapi ketika pasien dia hanya dipindah di rumah atau transitional care dia settingnya di rumah ya berarti nanti ada anggota keluarga yang dia melanjutkan gitu perawatan yang diterima atau diberikan oleh si pasien tadi seperti itu. Dan biasanya dia identik dengan komunikasi, jadi berkaitan dengan mengingatkan untuk minum obat atau mungkin mengganti dressing atau mungkin hal-hal lain yang lebih ringan kayak gitu karena dia posisinya ada di rumah gitu ya. Kemudian standar yang kelima adalah komunikasi lagi, Bapak. Jadi komunikasi hasil-hasilnya dan session informasi dan sebagainya. Jadi ini maksudnya adalah antara beberapa stakeholder yang dia mentransfer dan yang menerima transferan pasien itu dia punya komunikasi yang jelas. Komunikasi berkaitan dengan simptom yang yang dialami oleh si pasien tadi seperti itu. Perkembangannya seperti apa, kondisinya seperti apa itu juga menjadi bagian dari standar di transitional care seperti itu. Jadi ini ada 5 standar ya Bapak Ibu semuanya yang ada di model yang sudah dirumuskan oleh University of Pennsylvania. Jadi yang pertama adalah identifikasi pasien itu dia apa namanya kondisi klinis pasiennya ya. Kemudian yang kedua adalah melengkapi pengkajian ya. Yang ketiga komunikasi berkaitan dengan medikasi itu. Dan medikasi tidak identik dengan obat, tapi bisa dengan rekomendasi, bisa dengan apa namanya saran gitu ya, seperti yang sudah kita pelajari di medication adherence, jadi tidak identik dengan pengobatan, tapi bisa dengan saran, advice, atau mungkin yang lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah memastikan kalau di lokasi tujuannya itu dia ada sudah ada settingan, ada kebutuhan yang bisa pasien dapatkan di sana seperti itu. Yang kelima adalah komunikasi sesama stakeholder. Ya, jadi misalkan antara yang mentransfer dan yang mentransfer itu tetap ada komunikasi seperti itu. Sehingga yang menerima dia tetap ada kontak dengan tempat yang sebelumnya gitu ya berkaitan dengan progresnya, kemudian pengobatannya, kemudian hal apa yang penting untuk dilakukan ketika dia sudah menerima pasien seperti itu. Baik, ini adalah di antara model care transition Bapak Ibu semuanya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk modelnya. Jadi ada beberapa poin penting. Yang pertama technical prosesnya. Jadi ini ada pasien ya. Nah, pasien ini pada dasarnya dia akan menerima banyak apa namanya eh, tipe perawatan gitu ya di sini. Jadi ada outpatient provider, ada home based provider, ada inpatient provider dan sebagainya. Jadi di sini adalah bisa dalam artian jenis-jenis layanan yang akan diterima oleh pasiennya. Jadi ketika pasien dia di luar rumah sakit berarti dia outpatient. Ketika pasien di dalam rumah sakit berarti dia inpatient seperti itu ya. Jadi ini beberapa jenisnya. Jadi ini teknisnya saja semuanya. Kemudian nanti ketika di rumah nanti ada successful care transition. Jadi successful ketika pasien di rumah itu dia berhasil mengurangi simptomnya seperti itu. Tapi ketika readmission, berarti pasien ketika di rumah barangkali ada gejala lain sehingga pasien harus masuk ke rumah sakit lagi sebagai inpatient provider, sebagai inpatient seperti itu. Nah, inpatient nanti ada providernya sendiri dari rumah sakit, dari puskesmas, dan dari klinik dan sebagainya seperti itu. Nah, outpatient nanti ada sendiri, misalkan dari apa namanya, dari perawat home care atau mungkin dari beberapa layanan kesehatan yang lain seperti itu. Nah, ini yang dirumuskan oleh University of Pennsylvania. Jadi ada beberapa komponen sebenarnya ya, komponen yang ada di model of transitional care gitu. Jadi ada screening, ini berkaitan dengan screening kondisi fisik dari pasiennya. Screening, kemudian ada staffing, ini kebutuhan dari SDM yang diperlukan siapa saja dalam transferring patient atau transitional care ini. Kemudian yang ketiga adalah maintaining relationship, artinya ada satu hubungan yang baik antara pasien dengan perawatnya, pasien dengan tenaga kesehatan, atau mungkin sama stakeholder seperti itu ya.
Kemudian yang keempat adalah engaging patient and caregiver. Jadi dia melibatkan pasien dan keluarganya. Ini sudah kita bahas di konsep family management ya. Kemudian yang berikutnya adalah assessing and managing risk and symptom. Jadi tetap kita kaji ketika pasien dia sudah di rumah, tetap harus ada home care yang menangani si pasien tadi. Jadi ketika ada home care berarti nanti akan apa namanya bisa kita ketahui kira-kira pasien ada resiko atau mungkin dia ada simptom tambahan dan sebagainya gitu ya. Atau mungkin dengan follow up care, jadi tidak harus ke home care, tapi bisa kita pantau dengan menggunakan video call atau mungkin dengan WhatsApp atau mungkin yang lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah educating atau promoting self management. Nah, ini sudah kita bahas konsepnya. Jadi self management, self efficacy dengan self care itu dia hal yang berbeda. Kalau manajemen dia lebih luas ya, cakupannya lebih luas berkaitan dengan apa namanya manajemen medikasi dan sebagainya gitu ya. Artinya pasien-pasien dengan penyakit kronis itu tetap dimaksimalkan dalam aspek self manajemennya atau mungkin self care atau mungkin self efficacy gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah collaborating, tetap ini peran kolaborasi menjadi penting waktu semuanya karena perawat dia butuh tim kolaborasi ya gitu ya, butuh kolaborasi dengan nakes yang lainnya sehingga tetap kita ada konsul dengan dokter atau mungkin dengan fisioterapi atau mungkin yang lain sebagainya. Ketika ada kondisi-kondisi tertentu yang butuh tindakan kolaborasi. Kemudian yang berikutnya ada promoting continuity. Jadi memang ini keberlanjutan dari perawatan tadi. Jadi memang disampaikan oleh apa perumus pertama model ini adalah memang nursing care should not be interrupted. Artinya layanan keperawatan tidak bisa diinterupsi gitu aja. Artinya ketika pasien sudah di rumah tetap dia butuh ini ya, butuh perawatan lanjutan seperti itu. Lanjutan dalam bentuk edukasi atau medikasi atau mungkin yang lain sebagainya. Atau mungkin merubah pola makan dan sebagainya. Jadi ini sifatnya promoting continuity. Kemudian yang terakhir adalah fostering kolaborasi. Jadi di sini ada dua istilah kolaborasi. Jadi fostering itu adalah memaksimalkan peran kolaborasi. Ini dikhususkan bagi pasien-pasien yang memang dia butuh tindakan kolaborasi dengan kondisi yang mungkin dengan kondisi yang kritis seperti itu. Nah, ketika kondisi kritis, maka terkadang sebagian keluarga memutuskan untuk pasien dia di readmisi. Jadi dia di apa namanya diminta untuk dirawat di rumah sakit lagi ketika di rumah mungkin tidak ada peralatan yang memungkinkan untuk merawat si pasien tadi seperti itu. Nah, ini adalah model yang dirumuskan oleh University of Pennsylvania tentang TCM atau Transitional Care Model. Jadi ada banyak sekali parameter yang digunakan dari screening sampai dengan kolaborasi. Artinya di sini menunjukkan bahwa memang nursing care memang tidak bisa diinterupsi ketika pasien dia sudah di rumah. Tetap ada follow up, tetap ada home care atau mungkin pemantauan tertentu ya. Makanya kadang pasien diminta untuk ke poli setelah beberapa hari pasien dia pulang dari rumah sakit gitu ya. Ada pasien yang patuh, ada pasien yang mungkin karena dia tidak ada gejala sehingga dia di rumah saja ya karena nggak ada gejala yang mau dikonsulkan ke poli seperti itu ya dan sebagainya. Jadi ini beberapa yang model yang ada semuanya. Nah, ketika pasien itu dia ditransfer, ketika pasien dia sudah berpindah layanan kesehatan, maka di sini ada 3 poin penting yang menjadi continuity-nya, continuity care-nya. Jadi yang pertama continuity di aspek informasi. Ini terdiri dari informasi-informasi yang sudah dikaji oleh nakes di tempat sebelumnya, gitu ya, yang sudah didapatkan, kemudian disampaikan kepada nakes yang atau mungkin keluarga yang dia menerima pasien di rumah atau di different hospital, different level hospital seperti itu. Jadi informasi tetap harus disampaikan ya. Yang kedua adalah continuity of personal relationship. Jadi ini yang penting. Jadi sekalipun pasien dia sudah tidak dirawat di rumah sakit yang pertama tadi, tetap harus ada continuity dari relationship-nya harus bagus seperti itu dari aspek komunikasi dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah continuity of clinical management. Jadi tetap ada tindakan-tindakan tertentu yang tetap diberikan ketika pasien dia sudah ada di setting yang berbeda seperti itu. Jadi ini 3 hal yang perlu disampaikan kepada pasien atau caregiver-nya atau yang keluarganya atau nakes lain yang menerima pasien tadinya. Jadi informasi, kemudian ini yang kedua relationship personal gitu. Kemudian yang ketiga adalah clinical management ya, pengobatan, kemudian mungkin ronsen atau mungkin yang lain sebagainya. Jadi ini yang
apa harus dilanjutkan 3 poin. Kemudian tujuan dari ini ya, transitional care ini adalah improve of quality of life dari pasiennya. Ya, kalau ketika pasien dia sudah ditransfer atau dia sudah pindah layanan, ya itu tujuan yang utama adalah meningkatkan kualitas hidup dari pasien atau satisfaction-nya terkait kondisi dari si pasien tadi, gitu ya. Jadi harapannya memang pasien dia tidak minimal berkurang gejalanya, gitu ya. Jadi banyak pasien yang dia dirujuk atau mungkin dia pulang gitu ya, itu ya harapannya tetap pasien dia berkurang gejalanya. Minimal berkurang apa skalanya dia berkurang seperti itu, skala nyerinya atau mungkin yang sebagainya ya. Untuk teratasi problem klinis pasien tadi. Kemudian yang kedua adalah health prevent hospital readmission. Artinya ketika pasien dia sudah di rumah kayak gitu ya, ketika ada layanan home care atau mungkin apa namanya follow up care itu harapannya tidak pasien tidak bolak-balik ke rumah sakit dalam kondisi yang sama. Kemudian yang ketiga ada reduce the emergency department visit. Jadi ini hampir sama dengan yang pertama tadi ya. Yang kedua maksudnya ini mengurangi frekuensi pasien dia datang ke IGD dengan gejala-gejala yang sama atau gejala-gejala yang baru seperti itu. Kemudian yang keempat adalah reduce the cost of care. Minimal kalau pasien dia dirawat di rumah itu dia nanti akan meminimalkan biaya yang dikeluarkan daripada pasien ketika ada di rumah sakit gitu ya. Nah, mungkin pasien menggunakan asuransi gitu ya, tapi ini terkadang masih menjadi pikiran bagi sebagian pasien gitu ya. Kadang sebagian keluarga dia mengatakan kalau waktunya ketika di rumah sakit itu akan banyak tersita dan sebagainya, sehingga dia lebih nyaman ketika ada di rumah. Nah, ketika di rumah maka di sini peran dari keluarganya akan sangat dibutuhkan gitu sebenarnya. Jadi dari merawat pasien, dari kebutuhan dasar manusianya dan sebagainya sampai dengan kebutuhan misalkan medikasi, aktivitas fisik dan sebagainya. Gitu. Kemudian yang kelima adalah increase their practice revenue. Jadi ketika pasien-pasien dia ada di rumah begitu dan dia dirawat oleh keluarganya, maka itu akan meningkatkan kemampuan dari keluarga dalam menangani pasiennya, meningkatkan pengetahuan dan sebagainya. Nah, sebagian keluarga dia sudah bertahun-tahun merawat anggota keluarganya yang sakit ya gitu, dia sudah semakin pintar dari hari ke hari seperti itu ya. Dari keluarga-keluarga yang dia memang sudah terbiasa mengganti dressing atau dia melatih ROM dengan pasien di rumah ketika bagai dia dilatih ROM dan sebagainya. Jadi dia sudah semakin bertambah pengetahuannya ketika merawat pasien di rumah gitu ya. Karena pasien dia barangkali sudah sering ke rumah sakit ya, sehingga di rumah sakit itu keluarganya dapat informasi, kemudian diajari oleh teman-teman perawatnya terkait bagaimana melatih ROM atau mungkin melatih jalan itu kan diajarkan di rumah sakit sehingga ketika di rumah itu anggota keluarga sudah sudah pintar sudah bisa merawat pasiennya jadi bisa melatih dan sebagainya seperti itu. Jadi ini increase their practice revenue. Nah, kemudian yang berikutnya adalah beberapa kriteria pasien yang dia menerima transition care gitu ya. Nah, ini biasanya konteksnya adalah ketika pasien dia dirujuk di level yang berbeda seperti itu. Jadi misalkan pasien masih punya 5 or more active chronic condition. Jadi beberapa kondisi klinis yang memang dia butuh untuk dirujuk di level yang berbeda, different level seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pasien dia recent fall, artinya dia punya riwayat jatuh seperti itu dan dia memang butuh perawatan yang ekstra sehingga kadang dia dirujuk di different level of hospital seperti itu. Kemudian yang ketiga ada deficit of basic activities of daily living. Nah ini kemungkinan konteksnya adalah di rumah. Jadi pasien dia dimaksimalkan kebutuhan dasarnya ketika pasien ada di rumah. Seperti itu. Beberapa anggota keluarga dia merasa lebih dia lebih lost ketika di rumah. Dia bisa lebih maksimal merawat pasien ketika ada di rumah karena semua kebutuhan ada sehingga dia tinggal ambil dan tinggal menggunakan saja. Kalau di rumah saya kadang sebagai keluarga pasien dia merasa pakai uang ketika ingin minta sesuatu ke perawatnya sehingga ketika dia di rumah dia lebih bisa maksimal merawat anggota keluarganya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah diagnosis of dementia or poor performance or cognitive impairment clinical. Jadi yang keempat ini konteksnya bisa di rumah sakit atau mungkin bisa di rumah seperti itu. Ketika pasien-pasien dia memang ada gangguan kognitif ya karena demensia dan sebagainya sehingga dia butuh
apa layanan kolaborasi ya, kolaborasi dengan perawat lain atau mungkin dari beberapa teman-teman nakes yang dia fokus yang menangani demensia atau gangguan kognitif seperti itu. Kemudian yang kelima adalah history of mental or emotional health problem. Sehingga ini pasien dia butuh untuk dirujuk di rumah sakit yang mungkin ada apa perawat spesialis jiwa atau mungkin dokter jiwa yang menangani pasien dengan riwayat gangguan mental atau emosi seperti itu. Kemudian yang keenam adalah hospitalisasi dalam waktu 30 hari dalam waktu 30 hari atau mungkin dalam waktu 6 bulan yang lalu. Jadi pasien-pasien yang dia punya riwayat di rumah sakit dalam waktu 1 bulan. Kayak gitu. Jadi dalam 1 bulan kadang pasien dia bolak-balik ke rumah sakit lebih dari 1 kali. Seperti itu. Ini yang jadi satu permasalahan. Atau mungkin dalam waktu 6 bulan. Kayak gitu ya. Sehingga ini membutuhkan satu pelayanan yang ekstra ya, butuh pengkajian ekstra. Tadi di standar 2 atau 1 itu sudah ada aspek pengkajian. Sehingga di sini dikaji kira-kira apa sih kok membuat pasien dia dalam 1 bulan atau 6 bulan terakhir dia bolak-balik ke rumah sakit seperti itu ya. Yang ketujuh adalah usia pasien, kemudian perubahan literasi, kemudian gangguan bahasa, kemudian inadequate support system. Jadi ini beberapa poin atau kriteria yang yang membolehkan atau mungkin yang demand atau tuntutan ketika pasien dia perlu untuk dirujuk atau mungkin dipindah ke layanan yang lain. Dan dia tidak identik dengan di vulnerable hospital, tapi dia bisa di rumah seperti itu. Tadi yang sudah kita sampaikan di awal, konsep dari model ini adalah memindahkan pasien tidak selalu di rumah sakit dengan level beda, tapi dia bisa di rumah atau mungkin di tempat yang dia sama seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada peran perawat Bapak Ibu yang ada di dalam implementasi ini ya, model transitional care ini. Yang pertama adalah assessing the patient need, jadi mengkaji kebutuhan dari si pasien ya. Kemudian yang kedua adalah ensuring the family involved during the process, jadi melibatkan keluarga ya. Ini sudah kita sampaikan berkali-kali, artinya keluarga ini menjadi satu aspek yang sangat penting ketika dalam implementasi transitional care. Yang ketiga adalah using medication management. Jadi manajemen medikasi. Medikasi tidak identik dengan obat saja, tapi bisa dengan perubahan perilaku atau mungkin psikologis itu bagian dari medikasi. Ya. Kemudian yang keempat adalah helping in managing the transfer process. Jadi membantu dalam proses transfer ini berkaitan bisa dengan administrasi dan sebagainya ya. Kemudian yang kelima adalah using a good komunikasi, artinya ketika pasien dia ditransfer atau butuh penyampaian informasi yang bagus sehingga tidak menimbulkan salah paham ketika diterima oleh nakes lain atau mungkin dari anggota keluarganya seperti itu. Kemudian yang keenam adalah considering comprehensive care model, jadi mempertimbangkan aspek perawatan yang tidak yang melihat dari aspek fisik saja, tapi bisa dari aspek psikis karena dia comprehensive care. Gitu. Yang ketujuh adalah identifying atau mengatasi problem-problem yang itu sering dialami atau yang berkaitan dengan komunikasi atau mungkin dengan pengetahuan ya ini yang sering jadi problem di transferring proses seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh Bapak Ibu yang ada di artikel, jadi the effectiveness of intermediate care including national care dan sebagainya. Jadi ada pre-discharge stage, ada post-discharge stage, ada outcome seperti itu. Jadi ini adalah ketika pasien dia ada di pre-discharge stage. Jadi ketika pasien dia posisinya ada di rumah sakit seperti itu ya. Jadi ini di antara edukasinya adalah dengan implementasi discharge planning yang melibatkan multidisipliner tim, tidak hanya perawatnya saja, begitu ya. Beberapa rumah sakit yang berperan di discharge planning adalah dari perawatnya, sehingga ini menurut artikel ini ya masih kurang. Seharusnya dia multidisiplin. Jadi beberapa profesi itu dia memberikan satu advice, dia memberikan satu saran kepada si pasien tadi, seperti itu ya. Nah, ini intervensi ini dia diberikan selama 30 hari. Ya. 30 hari, ya, jadi intervensi delivered at discharge and up to 30 hari after discharge. Jadi diberikan ketika pasien dia ingin pulang dan 30 hari setelah pasien dia pulang. Seperti itu. Nah, ini intervensinya. Jadi ada kunjungan ke rumah pasien, kemudian ada
community based in risk model dan sebagainya ya. Ada telepon follow up dan sebagainya. Jadi dia menggunakan beberapa media untuk intervensi implementasi data national care. Kemudian ini ada post discharge atau Bapak Ibu. Jadi intermediate care in community hospital. Jadi ini mereka mengkaji kebutuhan-kebutuhan selama pasien dia ada di apa namanya post acute facility seperti itu ya. Kemudian ini macam-macam untuk intervensinya. Ada interdisciplinary support, kemudian ada single profession led intervention dan sebagainya. Jadi ini adalah beberapa intervensi yang diberikan di apa namanya di implementasi apa namanya model ini ya. Dan outcome-nya adalah pasien dia mampu untuk ADL dengan mandiri. Jadi ketika pasien dia di follow up selama 30 hari dengan beragam intervensi, itu memotivasi untuk motivasi pasien untuk bisa melakukan ADL dalam apa namanya dalam kebutuhan sehari-hari si pasien seperti itu ya. Sehingga dia bisa mengurangi hospital readmission, kemudian di transfer to in-store care, reduce cost dan sebagainya. Nah, artinya ketika kita melakukan ini ya perawatan transition care ini selama 30 hari setelah pasien itu dia pulang dari rumah dan diberikan beberapa intervensi ini, maka dia bisa meningkatkan ADL pasiennya, kemudian mengurangi apa namanya hospital readmission, kemudian bisa mengurangi transfer ke rumah sakit yang lainnya, kemudian bisa mengurangi biaya perawatan seperti itu. Jadi ini yang bisa atau benefit yang akan didapatkan oleh si pasien gitu ya. Oke, ini contoh saja dari Pak. Ya. Nah, kemudian hambatan dan solusinya diantaranya adalah komunikasi yang kurang. Kemudian yang kedua adalah incomplete transfer information karena ketika pasien-pasien itu dia apa namanya dirujuk atau dipindah tempatkan di rumah, kalau tidak ada informasi yang tepat nanti akan menimbulkan misunderstanding, kemudian akan bermasalah dari aspek clinical management-nya. Kemudian yang ketiga ada inadequate education of adult and their family caregiver. Jadi beberapa uh, promkes atau informasi yang kurang sehingga ini akan bermasalah ya bagi pasien-pasien yang dia sudah lanjut usia atau mungkin caregiver-nya seperti itu. Yang keempat adalah limited access to essential services. Jadi ini yang juga jadi masalah di beberapa tempat itu memang ada keterbatasan akses ke layanan kesehatan sehingga ini kadang jadi satu permasalahan ketika ini transfer pasien ke tempat yang lainnya dan sebagainya. Ada perbedaan aspek budaya, kemudian ada bahasa dan sebagainya. Nah, ini contoh dari artikel Bapak Ibu semuanya ya di Indonesia. Jadi pengembangan protokol transition care di ruang rawat inap kardiovaskular RSUP Haji Adam Malik Medan. Ini sudah diterapkan ya protokol dari transition care. Jadi saya izin untuk stop searching, saya baca jurnalnya. Transition care. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 komponen yang tadi saya sampaikan jurnalnya, ya. Ini penulisnya dari dosen Stikes Santa Elizabeth Medan, dan beliau merumuskan beberapa komponen di ini ya model rational care model ini. Yang pertama adalah identifikasi gejala dan cara mengatasinya, kemudian kolaborasi dengan perawat lainnya, kemudian caregiver dan pasien, kemudian promoting self management dan sebagainya. Jadi ini hampir sama dengan yang dirumuskan oleh University of Pennsylvania, tapi dia lebih ringkas, lebih simpel karena lebih fokus di 5 komponen, jadi screening, kemudian keterlibatan pasien dengan keluarganya, kemudian promoting self management, kemudian identifikasi gejala dan juga kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang jadi ini 5 poin yang diterapkan oleh si penulis dalam pengembangan protokol transitional care seperti itu. Kemudian ini yang berikutnya ada satu artikel yang berjudul The Impact of Transitional Care Model for Geriatric Patient with Chronic Disease. Tapi ini teratur review, Bapak Ibu. Jadi teratur review dan sepertinya ini menggunakan
paper-paper dari beberapa negara, kalau tidak salah, oh ya, dari Perancis, dari Jerman dan sebagainya. Intinya kurang lebih sama, jadi mereka banyak menggunakan beberapa media untuk edukasi dan sebagainya ya. Kemudian ini ada lagi, ini juga review sepertinya Pak Ibu. Jadikan transitional care decrease readmission in stroke patient ya. Ini juga kurang lebih sama untuk teman-temannya ya. Oke, jadi ini intinya adalah pasien-pasien yang dia menerapkan apa namanya model ini, dia bisa menurunkan resiko pasien dia kembali ke rumah sakit dalam waktu 30 hari, before 30 hari seperti itu ya. Kemudian paper yang lainnya Bapak Ibu, saya berikan contoh dengan pasien dengan traumatic brain injury dan sebagainya. Jadi ini bisa diterapkan di banyak kondisi sebenarnya untuk model ini ya. Dan kalau saya perhatikan dari apa namanya teman-teman ini lebih banyak aspek edukasi dan teaching dan demonstrasi dan sebagainya dan kolaborasi. Karena emang itu yang menjadi poin penting dalam layanan keperawatan, yaitu edukasi, sehingga ketika kita membahas model tertentu itu tidak lepas dari edukasi. Jadi ini pun ketika kita belajar model ini tetap banyak dari aspek edukasi yang kita berikan kepada pasien-pasien. Jadi ada edukasi, ada mentor problem solving, ada home based community rehabilitasi, kemudian counseling dan sebagainya. Jadi ini yang menjadi apa namanya menjadi poin penting dalam penerapan transitional care model. Jadi programnya dia ada banyak sekali. Tinggal kita nanti memilih salah satu atau mungkin beberapa yang sesuai dengan kondisi pasien-pasien kita yang ada di rumah sakit seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Baik, saya kira itu. Oke, saya kembali ke slide tadi, Bapak Ibu. Ini sudah tadi. Oke, impact juga sudah. Ini sudah. Oke. Nah, ini satu lagi mungkin ya, jadi yang diterbitkan oleh Bali Medical Journal, jadi hambatan dalam proses implementasi model transisi ya dari rumah sakit ke post acute coronary syndrome. Jadi ini dari aspek apa namanya pasien perspektif gitu ya. Nah, dari paper ini ditemukan bahwa memang ada beberapa hambatan dalam implementasi teori transitional care. Yang pertama dari aspek psikologi Bapak Ibu. Jadi ini di bagian result atau hasil, ini ada beberapa hambatan yang ditemukan oleh pasien. Ini pasien perspektif, artinya dari sudut pandang pasiennya. Yang pertama adalah aspek psikologis. Jadi ini ada 3 poin ya. Ada stres, ada ketakutan, ada kecemasan gitu. Kemudian yang kedua adalah aspek physical barrier, jadi hambatan fisik, ya misalkan dari nyeri dada, kemudian dyspnea, kemudian palpitasi. Ya. Ini khusus pada pasien-pasien yang dia mengalami coronary syndrome. Ya. Dan ini menggunakan 15 pasien, karena desainnya adalah kualitatif sehingga tidak butuh banyak pasien yang jumlah 20 atau mungkin lebih seperti itu. Dan si peneliti itu dia melakukan apa namanya wawancara dengan pasien-pasien 15 orang ini, kemudian dia dianalisis kira-kira temuannya apa saja seperti itu. Ya. Nah, ini menggunakan pasien dengan post acute coronary syndrome 15 orang pasien, dan risetnya adalah kualitatif, artinya menggunakan wawancara dari bulan April sampai Juli 2020 ya. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya pengetahuan ya, misalkan terkait dengan dia, terkait dengan penyakit koronernya, kemudian bagaimana ketika pasien dia bekerja, apakah harus adaptasinya seperti apa, itu tetap menjadi problem bagi pasien-pasien tadi. Medikasi, kemudian heart attack intervensi ya. Kemudian yang keempat adalah low adherence to smoking cessation, daily activity, kemudian medication adherence. Jadi ini adalah 4 hambatan yang ditemukan atau kadang ditemukan pada sebagian pasien-pasien yang dia dengan akut coronary syndrome, dan dia akan diterapkan ya, atau mungkin diimplementasi di model transitional care seperti itu. Jadi hambatannya ada 4, ada psikologis, ada fisiknya, ada pengetahuan, dan ada adherence-nya seperti itu. Ya. Mungkin sebagian pasien dia masih
apa namanya, masih merokok sehingga dia menjadi low adherence. Jadi kepatuhannya dia rendah berkaitan dengan apa keinginan untuk berhenti merokok dan sebagainya. Padahal smoking menjadi faktor yang cukup lumayan ya bagi pasien-pasien yang dia ingin bisa apa stabil ketika dia menderita penyakit jantung koroner seperti itu semuanya dan sebagainya. Jadi ini beberapa sampel yang sudah kita sampaikan terkait model ini. Jadi tadi ada penelitian yang ada di Medan, kemudian review, kemudian ini ada di Surabaya sepertinya ya, tidak dijelaskan tempatnya di mana. Tapi intinya ini sudah penelitian yang original riset dan langsung wawancara ke pasien berkaitan dengan apa implementasi transitional care model. Dan ternyata hasilnya macam-macam. Dan sepertinya setiap kondisi pasien dengan penyakit yang beda-beda, itu nanti akan berbeda juga keluhan-keluhan yang akan dirasakan oleh si pasien tadi. Ya, tapi mungkin tidak lepas dari empat hal tadi. Keluhannya psikologis, keluhan fisik, keluhan knowledge, dan keluhan yang berkaitan dengan adherence terhadap terapi. Seperti itu, ya. Baik, itu mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan di pertemuan hari ini ya. Kita sudah belajar tentang model transitional care model, di mana ini sebenarnya sudah dirumuskan tahun 1947 ya, sudah sangat lama sekali, cuman karena masih abstrak sehingga University of Pennsylvania mereka membuat rumusan sendiri ya, untuk mentranslate, untuk menerjemahkan biar lebih aplikatif, biar lebih praktis sehingga itu mudah diterapkan oleh teman-teman perawat yang ada di dunia seperti itu ketika ingin menerapkan TCM ya atau transitional care model seperti itu ya. Karena ini yang membuat ada nursing, berarti nanti mungkin intervensi yang diberikan adalah kebanyakan dari intervensi dari keperawatan seperti itu. Karena nursing led model nanti bisa jadi ada medicine led model atau mungkin yang lain sebagainya atau mungkin farmasi led TCM dan sebagainya. Jadi banyak yang mungkin bisa dikembangkan ketika kita belajar tentang transitional care model seperti itu semuanya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Barangkali ada diskusi atau mungkin sharing pengalaman, pertanyaan silakan terkait model yang sudah kita pelajari pada sore hari ini. Monggo Bapak Ibu. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Fajar. Model perawatan yang dilakukan terhadap pasien yang mengalami komplikasi dan simptom yang pertama misal pasien stroke dengan kelemahan gerak dan mengalami dekubitus, oke, treatment apa yang dilakukan perawat dengan kondisi seperti itu selain edukasi pasien dan keluarganya ya. Ketika pasien dia mengalami stroke dan dekubitus tentunya yang tidak lepas dari intervensi-intervensi yang dia bisa kolaborasi, sifatnya kolaborasi ketika perawat ingin konsultasi berkaitan dengan jenis-jenis dressing yang akan diberikan kepada pasien. Yang kedua adalah bisa apa namanya kolaborasi dengan fisioterapi ya, berkaitan dengan apa namanya melatih gerak pasien gitu ya. Karena ini kalau misalkan settingnya posisinya ada di komunitas, saya kira akan lebih butuh tindakan perawat yang mandiri ya. Tapi kalau mandiri tetap butuh kolaborasi ya, kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang ada di apa yang terdekat dengan rumah pasiennya gitu ya. Jadi dengan dilatih gerak, kemudian pasien bisa dengan apa namanya dialih baringkan setiap sekian jam, kemudian diberikan matas antidekubitus itu bisa menjadi satu intervensi yang diberikan pada pasien dalam kondisi seperti itu ya. Gitu. Dan memang edukasi menjadi penting kayak gitu. Jadi antara edukasi kemudian apa namanya treatment-treatment yang dia fokusnya pada intervensi yang ke pasien-pasien cukup itu menjadi poin yang sangat penting ya. Karena pasien-pasien stroke dengan gangguan berat itu yang paling sering dikeluhkan adalah diabetes itu yang paling sering di komunitas sehingga memang ya, matras memberikan kan pada ini apa namanya pasien-pasien dengan risiko seperti itu. Baik, Mas Hasan, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Jadi intinya adalah apa tetap dengan tindakan mandiri perawat atau mungkin dalam kondisi lain itu bisa dengan kolaborasi dengan dokter nakas yang semoga menjawab pertanyaannya ya Mas Fajar.
Pak Adi, terima kasih. Oke, sama-sama Mas Fajar. Oke, baik Bapak Ibu, saya kira cukup ya. Kalau ada pertanyaan lagi, ini kalau sudah ada di sini, daripada saya teriak-teriak nanti mah nggak nyaman belajarnya ya. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita ambil manfaatnya. Dan saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Pak Di. Makasih, Iya, Pak. sama-sama Bu. Ya, ya.